Selamat datang di acara 4 Praktikum STEPEK mengenai identifikasi dan pengukuran langsung berbagai bentuk erosi tanah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenali metode-metode pengukuran langsung erosi tanah di lapangan, dan yang kedua, untuk memprediksi secara kuantitatif laju erosi tanah di suatu lahan. Macam-macam pengukuran dari erosi ada dua, yaitu pengukuran point measurement dan juga volumetric, di mana point measurement ini untuk mengukur tingkat erosi pada satu titik tertentu saja, sedangkan volumetric untuk mengetahui berapa besar limpasan pada suatu lahan yang ada dan yang akan diukur. Point measurement. Point measurement sendiri terdapat 4 metode, yaitu erosion pin, paint collar, bottle tops, dan juga profile meter. Yang pertama adalah erosion pin. Ini merupakan metode dengan menggunakan pin yang ditancapkan, baik itu berupa jeruji, besi, bambu, ataupun kayu, yang mana ketika ditancapkan ke dalam tanah, dia tidak akan bergerak ataupun dapat diganggu oleh hewan ataupun yang lainnya. Sehingga pada permukaan tanah yang ditancap oleh pin tersebut akan diberikan tanda. Ketika terjadi pengurangan ataupun penambahan permukaan tanah, itu dapat diukur berapa ketebalan dan berapa pengurangan tanah yang terjadi di lokasi tersebut. Ketika terjadi pengurangan, itu berarti terjadinya erosi, sedangkan terjadi penambahan itu menandakan adanya sedimentasi di lokasi tersebut. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode paint collars, yaitu indikator perubahan dari kedalaman tanah itu menggunakan batuan dasar ataupun batuan yang cukup besar di suatu lokasi, di mana batuan tersebut diberi tanda sesuai dengan permukaan tanah, baik itu dengan menggunakan cat, tali, ataupun sejenisnya yang tidak larut dalam air. Sehingga ketika terjadi erosi, otomatis akan terjadi pengurangan permukaan tanah. Dan ketika terjadi sedimentasi akan terjadi penambahan permukaan tanah dan tanda akan tertutupi. Seperti contoh pada gambar di samping, bahwasannya ketika terjadi pengurangan, otomatis permukaan tanah akan turun dan tanda akan menunjukkan perubahan ketinggian dari permukaan sebelum erosi dan juga permukaan setelah erosi. Prinsip kerja dari paint collars dan juga erosion paint itu cukup sama, hanya saja perbedaannya itu menggunakan batu ataupun yang ada di lapangan secara langsung. Sedangkan pada erosion paint itu menggunakan alat bantu baik berupa kayu ataupun jeruji besi sejenisnya. Kemudian bottle tops memiliki sistem kerja yang mirip, hanya saja dengan menggunakan botol dan pengamatan dapat dilakukan dengan lebih jelas permukaan tanahnya. Karena pada permukaan botol yang dibalik dan juga ditancapkan ke dalam permukaan tanah itu akan menunjukkan permukaan tanah yang asli. Sedangkan ketika terjadi erosi akan mengalami penurunan permukaan tanah, yang mana permukaan tanah sebelum terjadi erosi tetap dapat terlihat dengan jelas di dalam botol tersebut, seperti gambar di sebelah kanan. Dan yang terakhir dalam metode pengukuran point measurement adalah profile meter, yang mana pada pengukuran tiga sebelumnya, erosion pin, paint collar, dan juga bottle tops, itu hanya dapat mengukur pada satu titik tertentu saja. Sedangkan pada profile meter, itu dapat mengukur pada satu profil melintang di suatu lereng ataupun suatu lahan. Yang mana dengan menggunakan alat sedemikian rupa, sehingga perubahan permukaan tanah, baik itu akan mengalami perubahan baik erosi ataupun sedimentasi dapat terlihat di penampang melintang tersebut. Pada umumnya dengan menggunakan batang kayu yang ditancapkan dengan menggunakan paku ataupun pin dan diukur, diberi tanda pada saat sebelum pengukuran dan juga diukur beberapa hari kemudian untuk melihat besaran erosi yang terjadi di lokasi tersebut. Berikutnya adalah metode pengukuran erosi volumetrik, yang mana pengukuran dari metode ini adalah mengukur kehilangan tanah berdasarkan pengukuran tiga dimensi dari volume tanah yang ada di lokasi. Pengukuran volumetrik ini sendiri memanfaatkan 4 teknik dari pengukuran point measurement. Seperti gambar di sebelah kiri, itu menunjukkan adanya grid-grid yang disusun sedemikian rupa untuk menghitung besaran limpasan erosi ataupun volume erosi di suatu lahan, sehingga dapat membentuk yang namanya model 3D dari suatu erosi yang ada di lokasi tersebut. Sedangkan di sebelah kanan adalah ilustrasi dari terjadinya erosi di lokasi tersebut dan rumus perhitungan penampang melintang dari erosi guli. Rumus ini akan dijelaskan di akhir video.
Berikutnya adalah bukti terjadinya erosi di suatu lahan ataupun di suatu tanah tertentu. Yang mana yang pertama itu adalah erosi guli. Ini merupakan bukti erosi tahap lanjut, yang mana bukti erosi ini sudah membentuk yang namanya saluran air. Umumnya terjadi pada lereng-lereng, dan lereng tersebut ketika terjadi hujan akan dipenuhi oleh aliran air dari hulu menuju ke hilir. Tidak jarang bahkan eh, erosi guli ini menjadi aliran utama dari sumber air tertentu di suatu lereng. Kemudian ada juga yang namanya erosi rills ataupun erosi yang berbentuk cekungan tipis. Tidak seperti guli yang cukup lebar dan menjadi aliran air, sedangkan erosi rills ini hanya berbentuk cekungan tipis dan memanjang. Pada umumnya tegak lurus dengan lereng yang ada di lokasi tertentu. Batasan antara ril dan guli adalah jika ril dapat diolah dan diperbaiki dengan menggunakan peralatan pertanian sederhana, baik itu cangkul ataupun bajak. Sedangkan ketika yang mengalami erosi itulah erosi guli di suatu lahan harus menggunakan peralatan berat seperti bulldozer, karena erosi guli sendiri itu sudah memiliki cekungan yang cukup dalam dan sulit untuk dibereskan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul ataupun bajak. Tanda erosi yang berikutnya adalah erosi pedestal, yang mana erosi ini merupakan hasil sisa limpasan ataupun lapisan tanah yang berdiri karena terlindung dan tertutupi oleh batuan ataupun material-material yang lebih besar dan cukup sulit terangkat ketika terjadinya erosi. Pada contoh gambar di bawah terlihat bahwasannya batuan yang di atas itu melindungi tanah di bawahnya dari erosi, sehingga hanya tanah-tanah di sekitarnya saja yang mengalami erosi. Namun tidak jarang ketika aliran air dan juga erosi yang terjadi cukup masif, otomatis batuan yang ada di atas ini akan jatuh dan akan mempengaruhi tingkat erosinya. Kemudian ada namanya armor layer yang nampak sebagai konsentrasi partikel tanah kasar yang tersingkap pada permukaan tanah. Kita tahu bahwasannya erosi itu terjadi karena adanya aliran air yang menjadi agen utama dari terjadinya erosi. Ketika aliran air itu mengaliri suatu permukaan tanah tertentu, otomatis akan mengangkat material-material yang ada. Nah, material yang terangkat ini pada umumnya adalah material yang cukup halus ataupun yang lebih dominan halus-halus, sedangkan material yang kasar dan juga berat itu akan tetap tertinggal di permukaan tanah tersebut. Sehingga ketika suatu lahan itu cenderung memiliki partikel yang kasar-kasar, itu menandakan terjadinya erosi dan yang terangkat hanyalah material yang halusnya saja. Bukti erosi yang selanjutnya adalah singkapan akar tanaman atau pohon, yang pada prinsip perhitungannya itu mengukur ketinggian dasar akar yang tersingkap dengan batas tanah yang semula dan itu ditandai dengan adanya bekas tanah di batang tanaman. Untuk perkiraan umur tanaman dapat digunakan sebagai dasar perkiraan laju erosi tahunan di lokasi yang ada tanaman tersebut. Namun untuk menggunakan pengukuran ini tidak cukup akurat karena batas tanah yang di batas permukaan tanah sebelum terjadi erosi itu cukup sulit diukur karena tanah yang terdapat di pohon tersebut tidak menggambarkan kondisi secara pasti. Bisa saja itu tanah yang memengkas di batang tanaman bisa menjadi karena adanya percikan air ataupun sejenisnya. Kemudian ada yang namanya solution notes yang dapat membantu menentukan ketinggian tanah awal sebagai akibat dari erosi. Solution notes ini muncul pada singkapan batuan yang cukup besar sehingga terbentuk karena reaksi kimia antara tanah, udara, dan juga batuan. Ketika tanah permukaan itu mengalami reaksi kimia yang lebih besar, otomatis akan mempengaruhi bahan organik yang ada di lapisan atas. Kondisi ini akan mempercepat proses pelapukan dari singkapan batuan, dan pelapukan tersebut akan meninggalkan bekas horizontal pada batuan yang disebut dengan notch, seperti itu. Kemudian ada yang namanya bukti erosi tree mount. Bentuknya dicirikan dengan kondisi tanah di bawah kanopi pohon yang terlindungi dari erosi, sehingga tanah yang berada di luar kanopi pohon cenderung lebih rendah dibanding tanah yang berada di bawah kanopi pohon. Pada gambar di bawah dapat lihat bahwasannya tanah yang berada di bawah kanopi pohon dan lebih dekat dengan yang namanya batang pohon itu cenderung lebih tebal ketimbang tanah yang ada di luar kanopi pohon. Hal ini terjadi karena ketika terjadinya hujan, hujan akan tertahan di kanopi pohon dan sedikit sulit untuk mengangkut tanah-tanah yang ada di bawah kanopi pohon tersebut. Tidak seperti tanah yang tidak tertutupi oleh kanopi, itu kan terbawa langsung oleh aliran air ketika adanya hujan.
Kemudian ada sedimen in drain ataupun sedimen di saluran air. Bahwasannya ketika adanya erosi itu akan mengangkat material-material halus menuju ke saluran air yang terdekat. Nah, ketika tingkat erosi yang cukup masif, otomatis akan mengangkut aliran air dan juga material erosi dari hulu ke hilir. Di bagian hilir, ketika aliran air tidak dapat lagi membawa material tersebut, akan terjadi pengendapan yang mana akan sedimentasi ataupun mengendapkan material erosi yang dibawa dari hulu tersebut. Hasil praktikum pada acara keempat ini ada dua, yaitu sketsa bukti erosi dan yang kedua perhitungan bukti erosi. Sehingga pada praktikum ini hanya ada dua aktivitas, yaitu membuat sketsa bukti erosi yang teman-teman jumpai, baik itu dari foto ataupun kondisi di lapangan yang teman-teman miliki, baik itu dari dokumentasi pribadi ataupun dari jurnal dan sebagainya. Dan yang kedua adalah menghitung bukti erosi dari data yang akan diberikan kemudian. Ya, sekarang kita masuk ke pengukuran real. Yang pertama itu pengukuran real. Nah, komponen yang diukur pada real sendiri itu yang pertama ada lebar dan ada kedalaman. Nah, kemudian dari data pengukuran tersebut kita butuh rata-rata dan rata-rata dari lebar dan rata-rata dari kedalaman. Nah, selain lebar dan kedalaman, data yang kita butuhkan dalam pengukuran real itu adalah panjang dari realnya sendiri dan serta luas dari catchment areanya. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu, real itu kita anggap sebagai suatu bentuk segitiga. Jadi untuk mencari luas dari realnya itu kita menggunakan persamaan segitiga, itu 1/2 dikali dengan lebarnya dikali dengan kedalaman. Nah, berdasarkan hal tersebut kita mendapatkan luas dari cross section areanya. Nah, setelah itu kita akan menghitung volume dari tanah yang hilang akibat erosi real ini. Nah, jadi berdasarkan panjang dari realnya sendiri, kita bisa gunakan persamaan luas cross section area dari perhitungan sebelumnya dikali dengan panjang real untuk mendapatkan luas volume yang hilang. Ya, sekarang kita masuk ke pengukuran real. Yang pertama itu pengukuran real. Nah, komponen yang diukur pada real sendiri itu yang pertama ada lebar dan ada kedalaman. Nah, kemudian dari data pengukuran tersebut kita butuh rata-rata dan rata-rata dari lebar dan rata-rata dari kedalaman. Nah, selain lebar dan kedalaman, data yang kita butuhkan dalam pengukuran real itu adalah panjang dari realnya sendiri dan serta luas dari catchment areanya. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu, real itu kita anggap sebagai suatu bentuk segitiga. Jadi untuk mencari luas dari realnya itu kita menggunakan persamaan segitiga, itu 1/2 dikali dengan lebarnya dikali dengan kedalaman. Nah, berdasarkan hal tersebut kita mendapatkan luas dari. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran pedestal. Nah, pada pengukuran pedestal ini, komponen yang kita ukur adalah yang pertama adalah tinggi maksimum dari pedestal. Nah, kemudian dari tinggi maksimum tersebut akan dirata-ratakan. Nah, kemudian untuk mencari jumlah tanah yang hilang akibat erosi pedestal ini, itu kita gunakan persamaan perkalian dari rata-rata tinggi pedestal dengan bulk density. Nah, bulk density ini merupakan hasil pengukuran di lapangan untuk menghasilkan besaran erosi yang diakibatkan oleh erosi pedestal ini. Pengukuran selanjutnya adalah armor layer. Nah, pada pengukuran ini, komponen yang dibutuhkan ada hanya dua, yaitu yang pertama kedalaman dari armor layer dan proporsi dari material kasar di permukaan tanah. Nah, untuk mencari volumenya sendiri, yang pertama kedalaman tanah yang dalam bentuk milimeter itu kita ubah dulu ke dalam meter.
Kemudian dari hasil itu, kedalaman itu kita kalikan dengan presentasi dari material kasar di permukaan untuk mendapatkan total soil loss yang dihasilkan oleh erosi ini. Selanjutnya adalah pengukuran plant tree root exposure atau singkapan tanaman ataupun akar tumbuhan. Nah, pada komponen ini yang diukur adalah perubahan tanah, kedalaman tanah yang ditemukan pada tumbuhan ataupun akar tanaman. Kemudian berdasarkan hasil tersebut diubah ke dalam bentuk tons per hektar dengan dikali 13. Kemudian dari hasil tersebut dibagi dengan usia dari tanaman ataupun tumbuhan yang ada. Nah, berdasarkan hasil pengukuran itu bisa didapatkan perubahan ataupun erosi yang dihasilkan pada dalam ton hektar per tahun. Kemudian pengukuran selanjutnya adalah tree mount. Nah, untuk pengukuran tree mount sendiri hampir sama dengan singkapan tadi. Yang pertama adalah diukur perubahan dari ketinggian tanah, kemudian dikonversi ke dalam tons atau hektar, dan dibutuhkan data umur dari tanaman dalam tahun untuk menghasilkan perubahan tahunan erosi yang terjadi di area yang diukur. Pengukuran terakhir adalah sedimen in rain. Nah, pada pengukuran ini data ataupun komponen yang kita ukur adalah yang pertama kedalaman dari sedimennya dan lebar dari sedimen tersebut. Nah, setelah dari data-data pengukuran lebar dan kedalamannya, langkah selanjutnya adalah untuk mengukur luas dari cross section tersebut dengan perkalian lebar dan kedalaman untuk menghasilkan luas cross sectionnya. Kemudian untuk mencari volumenya, volume dari soil tanah yang hilang akibat erosi, yaitu dengan perkalian luas cross sectionnya dikali dengan panjang sedimen drain untuk mendapatkan volume deposit ataupun tanah yang hilang akibat erosi.